Nasihat singkat Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana jika kita sudah mengajak anak-anak sholat pada umur 10 tahun, tapi anak menjadi suka molor sholatnya Ustaz. Bolehkah kita marah atau seperti apa sikap kita yang harus kita ambil ya Ustaz? Dan sekaligus nasihat terakhirnya pada malam hari Ustaz. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina, wadribuhum wa hum abna'u 10 sinina, wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk melakukan salat pada saat sudah berumur 7 tahun, ya. Diperintah kalau sudah umur 7 tahun, adapun kalau masih 5 tahun, 6 tahun tidak usah diperintah. Ya, kalau mau ikut sholat alhamdulillah, ataupun kalaupun merintah itu dengan nada-nada yang lebih halus lagi. Dan kemudian pukullah mereka ketika tidak mau melakukan sholat pada saat sudah berumur 10 tahun. Namun pukulan di sini adalah pukulan dalam rangka untuk takdib, dalam rangka untuk mendidik, dan bukan pukulannya untuk menyakiti. Oleh karenanya pula, yang dipukul adalah di bagian-bagian yang tidak akan menyisakan bekas pukulan tersebut, dan juga pukulan-pukulan yang tidak akan menyakitkan. Sehingga Rasulullah secara umum mengatakan pukulan-pukulan yang sifatnya mendidik adalah darbun ghairu mubarrih, yaitu pukulan yang tidak membahayakan. Contohnya apa? Mukul di bagian semisal pantat itu ya. Kalau pantat kan biasanya kan pakai pakaian, maka dia dipukul pun keras tuh, suaranya hanya keras namun tidak akan ada bekasnya. Ya, selama mukulnya pakai tangan ya, jangan pakai besi gitu ya. Pukulnya pakai tangan. Dipukul keras itu ya tidak akan sakit dan tidak akan kelihatan bekasnya kalaupun membekas. Tapi saya kira tidak membekas karena pakai pakaian dan di pantat kan empuk itu ya. Jadi tidak akan mudah terluka dan tidak akan mudah tersisa bekas di sana. Jangan sampai kemudian kita pukul kepalanya, ataupun kita pukul di bagian semisal mukanya, ataupun di bagian anggota tubuh yang membahayakan. Kalau dipukul seperti di dekat jantung ataupun di tempat-tempat yang lainnya, di kemaluan, jangan. Ya, pukullah yang ghairu mubarrih, kata Rasulullah SAW. Ya, semoga sedikit penjelasan ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan memberikan semangat kepada kita semuanya untuk lebih bergairah di dalam mempelajari syariat Islam, khususnya adalah masalah sholat ini, di mana masalah sholat merupakan kewajiban yang sangat utama, memiliki manzilah, kedudukan yang sangat tinggi, ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang masih memiliki masih waras gitu ya. Itu wajib dilakukan dalam semua kondisinya. Yang tidak bisa berdiri maka dengan duduk, yang tidak bisa duduk dengan berbaring. Ala kulli hal, orang yang masih memiliki kesadaran, masih memiliki tamyiz ya, dan dia memang sudah baligh dan belum kembali menjadi pikun, maka dia wajib untuk menjalankan sholat. Dan oleh karenanya ketika sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, merupakan rukun kedua di dalam rukun Islam, sehingga layak Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semuanya, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati min abdihi as-shalah. Sesungguhnya pertama kali amal ibadah yang akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba di hari kiamat kala adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau salatnya baik maka dia akan menjadi orang yang sukses dan beruntung, namun kalau salatnya buruk maka dia akan menjadi orang yang sengsara dan merugi. Dalam redaksi yang lain dikatakan, wa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau salatnya baik maka akan baik pula seluruh amal ibadah yang dia lakukan, namun kalau salatnya buruk maka akan buruk pula berbagai macam ibadah yang dia lakukan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita sudahi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.